Saya Ike Fabi Valentin dengan NIM 241F10056. Di sini saya akan risum film berjudul Tare Zamin Par dengan dosen pengampu Ibu Rena Latama Kismawiyati, SPD, MPD. Ishan adalah seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun. Yang memiliki tantangan khusus yang dianggap oleh semua orang membenci sekolah dan pembelajaran. Dia ngerasa semua mata pelajarannya sulit dan sering diremehkan oleh guru, bahkan teman-teman sekelasnya. Imajinasi, kreativitas, dan bakatnya pun dalam seni lukis seringkali diabaikan atau tidak diperhatikan. Dan sang ayah pun seringkali menuntutnya untuk terus belajar. Jika Ishan membangkang, sudah tentu kena marah sang ayah. Orang tua Ishan tak menyadari bahwa anak bungsunya ini memiliki bakat yang berbeda dari anak seusianya. Nah, karena nilai akademiknya ini tak kunjung membaik, Ishan dikirim ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Di sekolah barunya pun sama dengan sekolah lamanya. Banyak teman dan guru mengajaknya. Di sana ia dengan cepat tenggelam dalam keadaan ketakutan, kecemasan, dan depresi. Meskipun dia berteman dengan seorang Rajan, seorang anak laki-laki cacat fisik dan merupakan salah satu siswa terbaik di kelasnya. Ishan sedih karena kehilangan orang tuanya. Guru sekolah berasrama pun bahkan lebih kasar dari sekolah sebelumnya. Dan dia mulai merasa bahwa dia benar-benar gagal. Dan Ishan ini pun sempat berpikir untuk bunuh diri dan memanjat pagar di teras, tetapi sang teman ini turun tangan dan menyelamatkannya. Lalu datanglah seorang guru laki-laki. Ia datang dengan penuh keceriaan, berbagi bahagia bersama anak didik-didiknya. Di tengah ia memberikan materi, ia melihat Ishan yang tampak murung. Ia lalu mencari tahu apa yang terjadi pada si Ishan. Setelah diamati dan dicari tahu oleh guru ini, ternyata Ishan ini memiliki bidang dalam melukis. Ishan ini memang tidak pandai dalam bidang akademiknya, tetapi ia pawai dalam hal melukis. Terlihat dari gaya tulisannya setiap kali ia menulis. Nah, namun banyak orang yang tak mengetahuinya tentang bakat si Ishan ini. Lalu guru laki-laki ini meminta persetujuan kepada kepala sekolah untuk mengadakan kontes seni dan mengajarkan si Ishan ini untuk terus belajar dalam bakatnya. Dan akhirnya dengan metode pembelajaran oleh sang guru laki-laki ini, si Ishan pun lebih pawai dalam bidang melukisnya. Dan menjelang akhir tahun ajaran, si Nikumba menyelenggarakan kontes seni yang diadakan di sekolah untuk staf sekolah dan siswanya, yang dinilai oleh seniman Lolita Lachmi. Ishan dengan gaya kreativitasnya yang mencolok dinyatakan sebagai pemenang kontes ini, dan yang melukis potret Ishan dinyatakan sebagai runner-up. Nah, ketika orang tuanya si Ishan ini bertemu dengan gurunya pada hari terakhir sekolah, mereka tidak bisa berkata-kata oleh perubahan yang mereka lihat dengan
dalam dirinya, diatasi dengan emosi. Si ayah ini berterima kasih kepada Nikumba saat Isan masuk ke mobil untuk pergi bersama orang tuanya untuk liburan musim panas. Dia berbalik dan berlari menuju Nikumba yang memberinya pelukan dan menyuruhnya untuk kembali tahun depan. Solusinya sih seharusnya orang tua selalu membimbing dan mencari tahu apa yang menyebabkan anak kita ini mengalami perilaku tersebut, dan mencari solusi dan menanyakan apa yang terjadi kepada guru, seseorang yang ahli terhadap psikolog anak. Bukan malah kayak dikucilkan sampai bukan cuma temannya saja yang mengucilkan, gurunya pun mengucilkan si Isan ini. Dan di rumah pun tidak ada support dari orang tua. Bahkan si Isan ini di rumahnya pun terus-terusan dipaksa untuk belajar tanpa tahu orang tuanya ini kenapa si Isan ini bisa begini, tidak bisa mencari solusi. Bukan mencari solusi, malah menambah tekanan depresi kepada sang anak. Di sekolahnya pun guru itu kan seharusnya mendidik anak dan mencari tahu kenapa si Isan ini tidak mau belajar dan tidak menyukai pembelajaran. Bukan malah dikucilkan, dijelekkan. Bahkan gurunya ini sampai bilang dia bodoh, dia idiot.